24 Oktober 1982, Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah, menugaskan dua orang dai muda yaitu Sudirman Ambal dan Robiin untuk membuka cabang di Samarinda, yaitu di daerah Sepaja. Mereka berdua diamanahi untuk mendekati pemilik tanah yaitu Haji Abdul Rauf, yang kemudian mewakafkan tanahnya kepada Hidayatullah seluas kurang lebih 1,5 hektar. Beberapa waktu kemudian ditugaskan Ustadz Usman Palese dan beberapa staf untuk memulai pembangunan kampus yang saat itu masih berupa semak belukar. Hingga pada akhirnya terbentuklah kampus dengan beberapa bangunan kayu, mulai dari aula dan juga rumah warga. Pada masa tersebut, listrik pun belum ada, jalan masih bebatuan dan warga sekitar masih berbilang angka. Namun dengan gerakan dakwah yang digencarkan, alhamdulillah, dukungan berbagai pihak dari masyarakat hingga pemerintah dapat dirasakan hingga saat ini di usia Hidayatullah Samarinda sudah lebih dari 40 tahun. Dalam perjalanan waktu, Hidayatullah Samarinda telah menjadi bagian dari terwujudnya cita-cita pendiri Hidayatullah untuk menjadikan kampus sebagai miniatur peradaban Islam yang diwujudkan dengan membangun masyarakat berjamaah, bersyariah, unggul dan berpengaruh, menggerakkan dakwah dan rekrutmen anggota, menyelenggarakan pendidikan integral berbasis tauhid, menyelenggarakan pasar syariah dan ekonomi keumatan yang berdaya saing, serta mengembangkan lingkungan kampus yang alamiah, ilmiah, dan Islamiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami perlu selaku Ketua Pembina Kampus Utama Hidayatullah Samarinda sedikit mereview sebetulnya apa sih harapan dari founding father atau para pendiri Hidayatullah ini. Jadi kampus bagi Allahyarham beserta sahabatnya Allahyarham Ustadz Abdullah Said, bahwa sejatinya kampus itu adalah satu instrumen yang digunakan untuk memudahkan proses transformasi Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Atau menggunakan bahasa Allahyarham Ustadz Abdullah Said, bahwa kampus itu adalah alat peraga dakwah. Kalau ada alat peraga dakwah, memudahkan umat untuk meniru, melihat bagaimana praktek pengamalan ajaran Islam di kampus Hidayatullah itu, misalnya sholat berjamaah, silaturahim, pokoknya semua idealnya, semua sebagaimana visi membangun peradaban Islam itu. Arus gerakan yang diusung oleh Hidayatullah adalah tarbiyah dan dakwah. Tentu saja ditopang oleh ekonomi yang kuat dan SDM yang unggul. Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi, bahkan pendidikan non-formal. Karena sejatinya mencari ilmu itu tidak terbatas waktu dan usia. Visi daripada kampus utama Hidayatullah Samarinda, yang pertama adalah menjadikan kampus utama Hidayatullah Samarinda sebagai kampus miniatur daripada peradaban Islam. Maka untuk mencapai atau mewujudkan kampus utama Hidayatullah Samarinda sebagai miniatur daripada peradaban Islam, dan tidak ada 5 poin utama yang menjadi catatan dan penting untuk menjadi perhatian kita semua.
Yang pertama adalah kita hendaknya membangun masyarakat yang berjamaah, bersyariah, unggul dan berpengaruh. Yang kedua adalah ini juga sebagai mainstream daripada gerakan Hidayatullah, tarbiyah dan dakwah. Maka poin kedua adalah menggerakkan dakwah dan rekrutmen daripada anggota. Poin yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan integral berbasis tauhid. Dan yang keempat adalah menjalankan ekonomi yang tentunya berbasis syariah, ekonomi keumatan yang berdaya saing, serta yang kelima adalah mengembangkan lingkungan kampus sebagai kampus yang alamiah, ilmiah, dan islamiyah. Ada poin penting berikutnya yang hendak juga menjadi perhatian kita adalah bagaimana menjadikan kampus Hidayatullah selain sebagai miniatur dari peradaban Islam, juga menjadikan kampus ini sebagai suaka generasi. Maka ada beberapa poin penting juga yang hendaknya menjadi perhatian. Yang pertama adalah menjadikan kampus ini sebagai magnet ya, baik dari sisi spiritual, intelektual, dan juga dari sisi sosial. Magnet ini adalah dalam rangka untuk kita membangunnya seluruh warga dan kader-kader Hidayatullah yang ada di kampus utama Samarinda itu sebagai contoh dan suri teladan, khususnya dalam membangun adab-adab keseharian. Dalam adab-adab yang Islami tentunya. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan kampus sebagai kawasan yang di dalamnya teraktualisasi, terwujud nilai-nilai daripada manhaj yang kita kenal dalam manhaj Siti Matika Wahyu, yang kita kenal juga dengan manhaj nubuah. Ini beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian. Juga bagaimana kita dalam membangun, memanage dan mengelola seluruh instrumen dan stakeholder yang ada di kampus utama Hidayatullah Samarinda ini. Yang paling penting adalah dalam memanage dan mengelola itu kita menghidupkan satu nilai dan sumber yang paling penting dari syariat dan siar Islam ini adalah urgensi daripada yang disebut dengan syura itu, atau yang kita kenal dalam seharian kita adalah mengaktifkan untuk selalu bermusyawarah. Kami secara pribadi selalu mengulang pada seluruh warga dan kader-kader yang ada di kampus utama Samarinda bahwa musyawarah ini adalah bagian penting daripada kita untuk mengaktifasi daripada akal pikiran kita dan juga mengkonsolidasi hati-hati yang ada yang kita miliki. Jadi itu dua poin penting yang kita harapkan tumbuh daripada syura itu. Karena kita ini juga mengambil spirit daripada salah satu ayat di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, dan sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini hal yang juga penting dalam kita mengelola memanage agar kita menjadi suatu jamaah yang memang memiliki peningkatan kualitas spirit yang terus-menerus setiap saat mengalami peningkatan. Dalam manajemen ini juga kita penting untuk mengelola yang disebut dengan daya saing ya.
bagaimana agar kampus utama Hidayatullah Samarinda ini memiliki daya saing. Maka beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian, paling tidak ada 3 poin penting untuk menjadi perhatian seluruh warga dan juga kader khususnya di kampus utama Hidayatullah Samarinda. Yang pertama adalah terus mengelola SDM dengan meningkatkan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Artinya kita terus meningkatkan, mengupgrade seluruh kualitas sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang ada. Yang kedua adalah terus melihat peluang-peluang dan mengembangkannya. Baik itu dari sisi pendidikan, dari sisi sosial, dakwah, dan juga ekonomi. Juga hal-hal lain yang terkait. Dengan 2 poin ini, maka kita berharap bahwa kampus Hidayatullah Samarinda bisa melakukannya fastabiqul khairat dan juga bisa unggul di dalam semua bidang tentunya, insyaallah. TK Islam Qurrata A'yun berdiri sejak tahun 1995. Hingga saat ini kami telah meluluskan 28 angkatan siswa yang kini telah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk tahun pelajaran 2024-2025 kami memiliki siswa untuk usia TK 75 siswa, untuk usia KB 15 siswa, dan untuk usia penitipan 3 bulan sampai usia 2 tahun 11 bulan ada 13 siswa. Adapun jumlah guru tetap kami yang mengajar di kelas ada 16 guru dan 3 tendik. Rasio guru dan siswa yang ideal sehingga kami bisa lebih fokus pada perkembangan setiap anak. Untuk kurikulum, TK Islam Qurrata A'yun dan TPA Bunaya Hidayatullah menggunakan kurikulum integral berbasis tauhid yang merupakan pengembangan dari kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum kepesantrean atau diniyah. Kurikulum ini dalam proses pembelajarannya selalu mengintegrasikan nilai-nilai ketauhidan dalam seluruh aktivitas pembelajaran anak. Model pembelajaran diselenggarakan di TK Islam Qurrata A'yun dan TPA Bunaya Hidayatullah, yaitu menggunakan model sentra. Model pembelajaran sentra ini dirancang sesuai kebutuhan anak dan dapat mengembangkan seluruh kecerdasan anak sesuai usianya. Anak mendapatkan pengalaman belajar baik secara mandiri maupun berkelompok. Belajar di luar maupun di dalam ruangan bebas, terstruktur, nyaman, dan menyenangkan, sehingga kecerdasan anak akan berkembang secara utuh. Adapun macam-macam sentra di TK, KB, dan TPA yaitu sentra intak, sentra seni, persiapan, balok, sentra peran, sentra bahan alam, serta sentra olah tubuh. Untuk lulusan TK sesuai visi sekolah, kami berharap mereka telah memiliki dasar kemampuan membaca sederhana, mengenal angka, serta memiliki keterampilan sosial dasar seperti bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang kuat yang kami tanamkan melalui kegiatan harian, sehingga mereka siap dan percaya diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sejak ditetapkan pada 16 Desember 2015 sebagai kampus utama, maka kampus Hidayatullah Samarinda yang berdomisili di Sempaja berkewajiban untuk menjalankan peraturan organisasi Hidayatullah nomor 3 tahun 2015 tentang pesantren Hidayatullah, yang di dalamnya tercantum visi, misi, fungsi, dan tujuan. Kami SD Integral Lukman Hakim Samarinda, dari namanya SD Integral, yakni mengintegrasikan aspek-aspek baik itu aspek agama, aspek ilmu umum, dan keterampilan di dalam pendidikan, di mana kurikulum yang kami angkat yakni kurikulum berbasis tauhid. Sekolah kami berdiri pada tahun 2009, itu untuk berdirinya, sedangkan izin SK operasionalnya di tahun 2012. Alhamdulillah sudah berumur 12 tahun. Siswa-siswi kami saat ini berjumlah 310, di mana 180-nya merupakan siswa dan 150-nya merupakan siswi, dan sudah meluluskan angkatan yang ke-10 seperti itu.
Keunggulan sekolah kami yakni semua kegiatan, semua pembelajaran itu berlandasan tauhid. Artinya kurikulum berbasis tauhid. Semua kegiatan-kegiatan kita, semua pembelajaran kita tidak terlepas dari yang namanya landasan tauhid. Artinya kita membuat materi kita yang kita ajarkan harus berlandaskan landasan tauhid sesuai dengan Al-Quran, Sunnah atau hadis dan seterusnya. Dan terakhir nilai yang didapat dari sekolah kami yakni yang pertama jujur, praktek jujur, tanggung jawab, disiplin, dan insya Allah siswa-siswa yang kita lulus insya Allah dalam mempunyai karakter yang mandiri. Dalam rangka membekali diri dengan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan, maka digalakkanlah gerakan Nawafil Hidayatullah yang bersifat infirodi atau personal maupun jama'i atau komunal, yaitu membaca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki dan tepat waktu, melaksanakan sholat sunnah rawatib, melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam setiap hari, membaca wirid pagi, sore, dan malam, berinfak setiap hari, dan melaksanakan dakwah fardiyah setiap pekan. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya mengikuti manhaj nubuwah atau yang dikenal oleh kalangan Hidayatullah manhaj dakwah sistematika wahyu. Spirit nama Luqman Al-Hakim Samarinda itu diambil dari nama orang soleh. Suatu ketika Luqman Al-Hakim ini memberikan pembelajaran kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Untuk itu nama ini diambil menjadi nama sekolah yang memang anak-anak kita didik agar dia tidak mempersekutukan Allah, tapi yang dia diarahkan, dibimbing, dikader untuk menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya visi misi dari sekolah kader salah satunya itu adalah melahirkan generasi yang menjadi hamba Allah. Karena memang sekolah ini didirikan untuk mengantarkan anak-anak menjadi seorang hamba Allah, maka metode yang kita gunakan itu adalah pendidikan yang berbasis integral, di mana pendidikan integral ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tempatnya itu adalah di masjid, tempat yang kedua adalah di asrama, dan tempat yang ketiga adalah di sekolah atau di madrasah. Tempat yang pertama di masjid itu adalah untuk mentarbiyah ruhiyah, mentarbiyah hatinya, agar anak-anak diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tempatnya di masjid. Sedangkan tempat yang kedua adalah tempatnya di asrama. Tempat asrama itu adalah mentarbiyah istimaiyahnya, mentarbiyah kepribadian agar anaknya itu lahir menjadi anak yang mandiri. Sedangkan tempat yang ketiga, tempat di madrasah adalah untuk mentarbiyah akliyahnya, di mana anak-anak ini diarahkan, dibimbing, dididik agar menjadi anak-anak yang cerdas. Spirit 554 itu diambil dari Quran surah kelima ayat ke-54, Quran surah Al-Maidah ayat ke-54, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan sebuah generasi di mana generasi itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Di bidang sosial sejak 1982 telah dibentuk LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, untuk memberikan kepedulian kepada para yatim dan duafa. Hal ini agar mereka mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan secara layak, tidak hanya di situ, termasuk diantaranya memberdayakan para janda dan lansia. Pondok Putri Luqman Al-Hakim Samarinda menitik beratkan pada nilai-nilai kemandirian, kemampuan menghafal Al-Quran, dan pendidikan agama lainnya.
Ada sebuah perkataan yang masyhur yang menyebutkan perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya baik, maka negaranya akan menjadi baik. Pondok Putri Luqman Al-Hakim ini didirikan pada tahun 2020, 5 tahun yang lalu ya, dengan visi mewujudkan madrasah yang unggul dan kompetitif sehingga melahirkan generasi yang mampu memikul amanah Allah sebagai hamba dan khalifahnya. Sedangkan dalam upaya memberikan para santri bekal bagi pribadinya dalam dakwah kelak, mereka harus menguasai beberapa hal dalam materi-materi diniyah, yaitu matan Al-Jazari, hadis arba'in, baik matan dan syarahnya, tafsir lafziyah, dan sirah nabawiyah. Para mualimah dan murabbiyah berupaya dengan segala ikhtiar membantu mengembangkan kemampuan para santri, baik dari sisi akademik maupun dunia. Dalam peningkatan kemampuan akademiknya, kegiatan klub-klub belajar dan bimbingan belajar menjadi tulang punggung proses terwujudnya para santri yang mampu berkompetisi dalam bidangnya. Di bidang ekonomi, Hidayatullah Samarinda sudah memulai dengan mengadakan kantin atau mini store untuk memenuhi kebutuhan harian santri dan warga. Di samping itu, mengembangkan budidaya ikan berupa tambak bandeng dan udang yang berlokasi di Muara Pantuan, Kutai Kartanegara, dengan harapan membantu kemandirian secara ekonomi bagi lembaga, warga, dan juga staf. Ya, bismillah. Kami di Departemen Ekonomi akan mungkin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait terbentuknya Departemen Ekonomi. Sebenarnya Departemen Ekonomi ini sudah ada sejak lama, cuman dia kemarin sebelumnya itu bergabung dengan Departemen Sosial. Nah, murni menjadi Departemen Ekonomi sendiri itu di bulan Oktober. Dan itu juga pertama kali kami diamanahi untuk membawa mengurusi Departemen Ekonomi ini. Kemudian untuk anggota saat ini kami memiliki 3 anggota. Yang pertama kami sendiri, kemudian yang kedua itu ada sekretaris, kemudian yang ketiga itu ada kepala kantin yang saat ini sedang berjalan. Kemudian untuk harapan, untuk perencanaan target kami ke depannya untuk pengembangan di Departemen Ekonomi itu yang pertama adalah pembuatan pengembangan peternakan kambing. Kemudian yang kedua itu adalah peternakan ayam. Yang kemudian dari peternakan kambing ini ke depannya nanti akan kami kembangkan dengan memaksimalkan pelayanan akikah di kampus ini. Di bidang kesehatan dibentuk unit bernama Rumah Sehat Darus Syifa yang telah mendapatkan izin terdaftar penyehat tradisional untuk pelayanan kesehatan kepada para santri, warga kampus, dan masyarakat sekitar. Layanan tersebut berupa ruqyah syar'iyah, yanmu atau terapi cedera tulang dan sendi, pijat syaraf dan reposisi rangka. Kemudian ada bekam dan konseling Qur'ani. Kedepannya akan ditingkatkan menjadi klinik kesehatan umum. Semoga upaya mewujudkan peradaban Islam melalui karya dan karsa, atau dengan kata lain berkarya dengan mujahadah, berijtihad dengan musyawarah, dan mengharapkan keridhaan Allah dengan munajat. Mujahadah, musyawarah, dan munajat, insya Allah cita-cita itu akan terwujud. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah membersamai kami hingga saat ini. Sedih rasa hati ini mengenangkan dikau, masih terasa kau bersama kami.
waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan. Engkaulah guru, murabbi sejati.